Jadi jauh ke depan, sifat-sifat dari malaikat yang memberontak ini akan kita temui dalam diri manusia. Mereka akan menyerang manusia melalui 7 dosa pokok atau 7 deadly sins. Yang diantaranya adalah Cruzacas hitniki luz, nondakos hitniki dus, badereto satana, numa slademiki vana, sun malakwe libas, iksebene nabibas. Halo teman-teman HKY TV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang asal muasal dari satanik itu berasal dari mana, dan terciptanya demonik atau iblis itu berasal dari mana. Satan, command that this stone becomes bread. Jadi pada awal mulanya Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya, termasuk segala sesuatu yang ada di bumi ini tentunya. Adapun malaikat adalah salah satu golongan yang diciptakan oleh Allah sendiri, yang mempunyai tingkat kesempurnaan lebih tinggi daripada manusia. Malaikat mempunyai kemampuan intelektualitas yang juga melebihi kemampuan dari intelektualitas manusia itu sendiri. Dan bagi golongan malaikat sendiri tidak ada istilah bagi mereka kawin dan dikawinkan. Dan ini diperkuat di dalam Injil Markus 12 ayatnya yang ke-25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, maka mereka tidak kawin dan dikawinkan, melainkan beroleh kehidupan kekal di surga. Jadi jelas bahwa malaikat adalah makhluk rohani yang mempunyai kewenangan tinggal di surga. Dan malaikat itu sendiri tidak berbadan, tetapi dia berbentuk suatu roh. Ini dikuatkan di dalam Katekismus Gereja Katolik 328 bahwa ada makhluk rohani tanpa badan oleh kitab suci yang dinamakan malaikat adalah satu kebenaran iman. Jadi kodrat malaikat itu sendiri sebagai roh murni yang mempunyai kedekatan dengan Allah. Dia mempunyai roh lebih murni dari segala ciptaannya. Sehingga inilah yang menjadi kesombongan dari malaikat itu sendiri sebagai ciptaan yang paling sempurna melebihi ciptaan lainnya. Namun apa yang terjadi? Disinilah asal muasal dari demonik atau iblis atau satanik itu tercipta. Dan mereka berasal dari golongan malaikat itu sendiri, di mana mereka memberontak dan menentang ketetapan Allah. Bahwa proses inkarnasi roh Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus melalui rahim seorang wanita. Jadi boleh dikatakan di sini terjadi suatu kecemburuan antara golongan malaikat dengan golongan manusia, di mana golongan malaikat pada waktunya nanti harus menyembah Allah dalam rupa wujud manusia. Dan ini dikuatkan di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 6. Maka kejatuhan malaikat menjadi iblis karena memang dia ingin menjadi yang maha sempurna itu sendiri, dan iri hati bahwa Allah akan menjadi manusia dan dilahirkan melalui seorang wanita. Kemudian yang berikutnya adalah kesombongan. Karena malaikat penentang atau malaikat pemberontak, mereka menolak untuk menyembah Allah dalam berupa manusia. Tentu kita tahu yang dimaksud di sini adalah putra tunggal Allah itu sendiri. Sehingga ini menimbulkan suatu kebencian bagi malaikat penentang terhadap golongan manusia, terutama pada diri wanita yang akan menjalankan proses inkarnasi Allah menjadi manusia. Melihat ini jelas, bagi sepertiga malaikat menentang kehendak Allah ini dan mereka melakukan pemberontakan terhadap Allah. Di sini jelas bahwa iri hati adalah pangkal kejatuhan dan kesombongan karena merasa sempurna, memiliki pengetahuan yang tak terukur dan segala kepandian dari Allah, sehingga dia tidak mau tunduk pada kehendak Allah itu sendiri. Kebencian terhadap golongan manusia yang akan diangkat oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna. And envy you the same way I envied your father. Since you were born, I have been sinfully harming your life. I will not enter hell alone. I want you to share the pain with me and the curse that will descend upon me. I want to see you burn, cry, and scream as I will.
Do you wish to know? Jadi jauh ke depan, sifat-sifat dari malaikat yang memberontak ini akan kita temui dalam diri manusia. Mereka akan menyerang manusia melalui 7 dosa pokok atau 7 deadly sins. Yang diantaranya adalah, jadi yang pertama, setan menyerang adalah hawa nafsu kita yang diserang. Kemudian yang kedua adalah kerakusan atau glutoni. Dan yang ketiga adalah keserakahan. Yang keempat adalah sloth atau kemalasan. Dan yang kelima adalah emosi atau amarah. Yang keenam adalah iri hati. Dan yang ketujuh adalah pride atau kesombongan. Jadi inilah 7 dosa pokok atau 7 cacat jiwa atau 7 deadly sins yang akan menyerang manusia itu secara terus-menerus. I will uncover the secrets behind my deceptions, the cunning tricks, the manipulation of strategies, and use it all to lead you towards sin. Nah, untuk 7 deadly sins mungkin kita akan membahas di lain waktu dan bagaimana cara untuk melawan dari semuanya itu. Jadi tadi dikatakan di awal bahwa malaikat mempunyai kemampuan intelektual yang melebihi manusia. Maka ketika malaikat itu memberontak terhadap Allah, dia sendiri dapat menyamar menjadi Allah itu sendiri. Dan ini dikuatkan di dalam 2 Korintus bab 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ketika para malaikat pemberontak melakukan pemberontakan terhadap Allah, maka malaikat pemberontak atau satanik, mereka tahu konsekuensi apa dari yang mereka lakukan. Bahwa mereka akan dibutakan rahasia ilahi dan kebenaran sejati tidak ada pada mereka. Jadi apabila kebenaran sejati sudah tidak ada pada mereka, berarti mereka adalah dusta, bapa segala dusta. Mereka akan hidup di dalam ilusi. Only by influencing your free will can I drive mankind to disobey. My grand agenda aims to strip the world from religious beliefs. Ilusi, membalas dendam terhadap Allah dengan cara menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka akan terhukum selamanya di neraka dan terputus relasinya dengan Tuhan itu sendiri. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat itu berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam Tartarus, dan dengan demikian menyerahkannya ke gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa malaikat-malaikat dilemparkan ke dalam Tartarus. Tartarus sendiri tidak populer di dalam Alkitab. Sebenarnya apa Tartarus? Tartarus sendiri adalah suatu tempat lembah kekelaman di mana para malaikat itu ditahan di sana sampai pada hari penghakiman tiba. Kemudian sebagai perbandingan di kitab lain di luar Alkitab sendiri, ada yang namanya kitab Henoks, di mana di dalam kitab Henoks itu juga membahas asal muasal dari kuasa-kuasa kegelapan, tetapi memang Alkitab sendiri tidak memasukkan kitab Henoks ke dalam Alkitab di sana. Dan di dalam kitab Henoks sendiri diceritakan bahwa bangsa dari malaikat terjadi suatu perkawinan, di mana itu melawan kodrat dari malaikat itu sendiri, bahwa malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan, sehingga terciptalah bangsa-bangsa yang bertubuh besar atau bangsa-bangsa raksasa pada zaman dulunya, dan mereka mengajarkan suatu ajaran-ajaran yang sifatnya ramalan-ramalan, astrologi, perang, dan juga sihir, mantra-mantra, santet, pelet, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak akan membahas bagaimana kitab Henoks, karena kitab Henoks bagi beberapa orang berpendapat bahwa kitab Henoks adalah bagian dari kitab Kejadian, tapi kemudian sampai saat ini tidak dipublikasikan dan Gereja Katolik tidak memasukkan itu di dalam Alkitab. Jadi di sini jelas bahwa asal muasal satanik atau iblis terjadi berasal dari pemberontakan malaikat terhadap Allah, di mana dia tidak menyukai adanya proses inkarnasi roh Allah menjadi manusia. Tentu saja kita tahu dalam diri Yesus Kristus melalui seorang wanita
dan kita sebagai Katolik, kita mengetahui bahwa wanita yang dimaksud adalah Bunda Maria itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan berbicara bagaimana demonik itu bekerja dan menyerang manusia, sehingga manusia selalu jatuh ke dalam dosa.